Apa yang ada di pikiran kalian jika ternyata pembuangan limbah nuklir Fukushima di Jepang tersebut berdampak buruk bagi ekosistem kehidupan secara global? Benarkah hujan asam itu bisa terjadi seperti apa yang digambarkan pada serial kartun The Simpsons? Atau mungkin bahkan berdampak lebih mengerikan dari segala apa yang kita khawatirkan? Halo Sobat Gensi, seminggu telah berlalu, semua sorotan media tertuju pada perilaku negara yang terkenal dengan tingkat kedisiplinan dan kesadaran akan manusianya yang tinggi, tapi ternyata kini membuang limbah sembarangan. Apakah itu benar-benar sembarangan? Oke, kita bahas. Nuklir Fukushima adalah pembangkit listrik tenaga nuklir yang berada di kota Fukushima, di Jepang tentunya, yang pada 24 Agustus pekan lalu membuang limbah pembangkit listriknya ke laut dengan alasan kapasitas yang hampir menyentuh titik maksimal, yakni air limbah tersebut mencapai kapasitas tangki sebanyak 1,3 juta meter kubik pada awal 2024 mendatang. Namun ternyata rencana pembuangan air limbah tersebut sudah disampaikan sejak April 2021 lalu. Dan kini dengan cara mengejarkan air limbah tersebut, yaitu mengalirkan limbah melalui terowongan ke laut dengan secara bertahap. Hal tersebut sudah melewati beberapa kajian dan juga sudah mendapatkan dukungan dari Badan Energi Atom Internasional. Namun apakah benar-benar aman jika limbah tersebut dibuang ke laut? Dalam sebuah penelitian, yaitu sistem pemrosesan cairan tingkat lanjut, menyebutkan sistem penyaringan kompleks yang dirancang untuk menyaring sebagian besar isotop radioaktif. Meskipun sudah melewati beberapa proses, akan tetapi tidak dapat menyaring tritium dan isotop radioaktif hidrogen karena kandungan tersebut berada di dalam air itu sendiri. Apakah tritium tersebut berbahaya? Kekhawatiran akan kandungan tritium juga menghadirkan pro dan kontra diantaranya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Wang Wenbin, menyatakan Jepang sangat egois dan tidak bertanggung jawab karena telah melakukan pembuangan limbah nuklir ke laut. Menurutnya, laut adalah barang yang umum dan penting bagi umat manusia, bukan dijadikan tempat saluran pembuangan air yang menyebabkan terkontaminasinya dengan limbah nuklir. Selain Cina, Kepala Eksekutif Hong Kong, John Lee, sangat menentang pembuangan air limbah dari pembangkit listrik Fukushima. Hong Kong pun mengumumkan kini akan melakukan pembatasan impor beberapa produk makanan dari Jepang. Perdana Menteri Korea Selatan dan warganya juga turut melarang impor produk makanan dan ikan dari Fukushima. Dan keputusan itu berlaku sampai kekhawatiran itu benar-benar tidak ada. Malaysia pun juga ikut melakukan sortir guna meminimalisir radiasi dari radioaktif pada makanan yang diimpor dari Jepang. Tritium sendiri adalah isotop radioaktif hidrogen yang dapat mengeluarkan radiasi beta yang lemah, namun dapat merusak sel-sel dalam tubuh manusia jika partikel tersebut diserap oleh jaringan. Menurut seorang ilmuwan senior di Woods Hole Oceanographic Institution, Ken Basler, menyarankan bahwa menyimpan air limbah yang terkontaminasi di daratan itu lebih baik karena mudah untuk terpantau. Menurutnya, kecil kemungkinan akan ada dampak kesehatan langsung yang meluas terhadap manusia atau kehidupan yang disebabkan oleh terkontaminasinya air limbah tersebut dengan air laut. Sedangkan menurut Jim Smith, seorang profesor ilmu lingkungan di bidang nuklir dari pihak International Atomic Energy Agency, menyatakan hal tersebut resikonya sangat-sangat rendah dan menurutnya bahkan itu bukan resiko sama sekali. Perlu diketahui juga, limbah nuklir juga menyebabkan terkontaminasinya garam laut, yang mana itu berpotensi mengundang risiko bagi kesehatan bagi para yang mengonsumsinya. Juga hal tersebut kecil kemungkinan dapat memicu terjadinya hujan asam oleh karena reaksi kimia antara gas emisi seperti sulfur dioksida dan nitrogen dioksida dengan uap air di atmosfer. Meskipun dalam hal demikian, pemicu utama hujan asam itu dari aktivitas pencemaran yang dilakukan manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil dan juga polusi dari industri-industri. Jadi, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hal tersebut? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Oke, cukup sekian dari kami pembahasan tentang air limbah nuklir Fukushima. Harapan kita semoga tidak berdampak buruk bagi para nelayan, khususnya nelayan Indonesia. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. See you.